Nah, di kisah dunia baru ini sekarang itu akhirnya misteri lambat laun terpecahkan nakama, dan akhirnya chapter 1136 di One Piece ngebawa kita dalam intrik yang ngedalam lagi di tanah raksasa Elbaf. Di tengah perayaan yang meriah sekarang ini, para raksasa terlibat dalam perdebatan sengit tentang Dewa Matahari loh. Chapter terbaru ini semuanya akan tergambarkan. Nika apakah dia pembebas atau penghancur? Ketika Pangeran Loki, sosok yang penuh dengan teka-teki itu menolak tawaran dari kesatria suci tersebut, ketegangan kian meningkat di sana. Luffy, Zoro, dan Nami itu harus bersiap untuk menyelamatkan Loki segera nih. Tapi ancaman dari Gunko dan rekan-rekan lainnya semakin mendekat. Apa yang akan terjadi ketika dua kekuatan itu bertemu nih? Sudah nggak sabar kan nunggu kelanjutan fullnya itu? Kabar gembira buat para nakama semuanya, spoiler chapter 1136 sudah beredar dan bakalan resmi rilis minggu depan. Nah, kita akan bahas bocoran seru kali ini ya, dan judulnya adalah Tanah yang Menanti Matahari. Judulnya udah bikin penasaran kan? Sepertinya bakal ada kaitan kuat dengan Elbaf tuh, tanah para raksasa dan legenda Dewa Matahari. Yes, ini menarik. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita prediksi ini dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama, ya, supaya bentuk support kalian semuanya nih untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Jadi gini nakama, di sebuah dunia yang penuh dengan petualangan kejadian sekarang ya, kita kembali nyelamin kisah yang tak pernah habis di dalam One Piece sendiri ya. Kita akan ngebahas sekarang chapter terbarunya, yakni chapter 1136 yang kala itu menjanjikan banyak kejutan menarik kan di sini. Mari kita mulai perjalanan ini dalam setiap detail-detail yang sudah terjadi nakama. Seperti biasa, sebelum kita mendalami lebih dalam, kita ingin mengingatkan kalian ya untuk memberikan dukungan dan menyukai tiap video ini. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang sebenarnya terjadi di chapternya. Chapter 1136 ini berjudul Tanah yang Menantikan Matahari. Apa maksudnya? Judul ini memang seolah-olah mengisyaratkan bahwa kita akan menjelajahi tanah raksasa Elbaf yang penuh misteri itu, yang saat ini sedang menunggu kedatangan sosok Dewa Matahari sendiri nakama. Nah, dalam chapter ini ya, kita juga akan melanjutkan cerita Yamato di negeri Wano, di mana dia dan juga rekan-rekan lainnya itu dibawa oleh Holdem ke markas mereka nih. Namun apa yang akan terjadi di sana masih menjadi misteri itu. Di awal chapter nakama, suasana pesta penyambutan kelompok bajak laut topi jerami terasa meriah. Di tengah-tengah perayaan, para raksasa mulai menceritakan kisah tentang Dewa Matahari Nika. Namun menariknya, tidak semua raksasa percaya pada kisah ini. Beberapa dari mereka menganggapnya hanya sebagai legenda belaka loh. Dari sinilah kita melihat perdebatan yang menarik antara raksasa-raksasa tersebut. Ada raksasa yang percaya bahwa Dewa Matahari Nika akan membawa pembebasan bagi semua orang di kisah One Piece sendiri. Mereka yakin bahwa sosok ini akan mengakhiri penderitaan penindasan yang telah berlangsung sangat lama. Namun di sisi lain pula nakama, ada juga raksasa yang berpendapat bahwa Nika adalah dewa penghancur. Itu menimbulkan pertanyaan besar, siapa sebenarnya sang Dewa Matahari ini? Dari perdebatan ini ya Kama, kita bisa menarik kesimpulan bahwa mungkin ada dua sosok yang mewakili Dewa Matahari loh. Yang pertama adalah Dewa Pembebasan yang mungkin kita kenal sebagai Luffy kan, dan yang kedua adalah Dewa Penghancur yang bisa jadi adalah Pangeran Loki. Menariknya, Pangeran Loki pernah mengklaim bahwa dia adalah Dewa Matahari kan. Ada kemungkinan bahwa boy iblis legendaris yang dia sebutkan memiliki kekuatan Dewa Penghancur itu. Setelah itu, para raksasa mulai menjelaskan kepada kelompok bajak laut topi jerami tentang Pangeran Loki dan juga King Harald. Mereka menganggap Pangeran Loki itu bertanggung jawab atas kematian Raja Harald yang dikenal cinta damai tersebut. Ini memang menambah lapisan kompleksitas pada karakter Loki sendiri nih, yang nampaknya memiliki sejarah riwayat kelam di masa lalu. Kita juga mendapatkan informasi bahwa 6 tahun lalu Kaisar Laut Akagami no Shanks menghentikan Pangeran Loki. Hal itu memberikan gambaran kenapa Pangeran Loki menganggap Shanks sebagai bajak laut pengecut. Jika kita berpikir lebih dalam lagi mungkin kekalahan Pangeran Loki bukan hanya karena duel 1 lawan 1 loh, tetapi ada cara-cara kotor yang digunakan oleh bajak laut sendiri termasuk Shanks itu. Bakalan menarik itu ke depannya. Setelah mendengarkan cerita para raksasa, Luffy semakin tidak sabar bertemu dengan Shanks sendiri nih.
nih. Zoro dan Nami pun merasakan hal yang sama. Zoro bahkan menunjukkan ketertarikan yang mendalam terhadap Pangeran Loki itu nih. Apakah dia ingin menerjang atau menyerangnya langsung di ketemunya nanti? Bisa aja kan? Dia ingin melihat berapa kuat Pangeran Loki itu sebenarnya. Itu menunjukkan bahwa Roronoa Zoro selalu mencari tantangan baru kan? Ya memang seperti itu sih tipikal dari wakil Kapten Mugiwara ini. Luffy yang sebenarnya telah berjanji kepada Loki sendiri untuk ngebebaskannya ya, teringat akan sebuah pesan tersebut. Dia tahu bahwa jika dia berhasil membebaskan Pangeran Loki, maka Pangeran Loki akan memberitahunya di mana sang itu berada. Ini adalah motivasi yang sangat kuat kan bagi Luffy untuk melanjutkan misinya. Momen yang penuh ketegangan ini kita melihat Luffy berhasil mendapatkan kunci untuk pembebasan Pangeran Loki. Namun cara dia mendapatkan kunci tersebut masih menjadi misteri nakama. Ada juga Zoro yang khawatir Luffy akan tertipu oleh Loki itu sendiri, mulai mengikuti Luffy, dan ini menunjukkan betapa besar rasa tanggung jawab Zoro terhadap rekan-rekan lainnya. Sementara itu sob, cerita beralih ke dunia bawah Pulau Elbaf, tempat di mana Pangeran Loki dipenjara dan juga dirantai di sana ya. Di sini kita diperkenalkan kepada dua penyusup yang ternyata adalah anggota Kesatria Suci. Mereka datang dengan misi untuk merekrut Pangeran Loki menjadi anggota mereka. Namun Loki sendiri menolak tawaran tersebut. Penolakan ini membuat salah satu anggota Kesatria Suci, Gunko, merasa kesal. Gunko yang berkekuatan unik itu tidak tinggal diam ya. Dia mengancam Pangeran Loki dan bahkan menyerangnya. Momen yang dramatis ini, seekor serigala besar melompat untuk menghadang serangan Gunko. Namun serigala itu terkena serangan dan Gunko pun mencekiknya, menggantungnya di udara, dan ini menunjukkan betapa berbahaya situasi yang dihadapi Loki sekarang. Di tengah ketegangan ini nakama, sosok yang mirip dengan Sans muncul di sana. Dia dengan ada yang mengejek bertanya kepada Gunko, "Jika aku menyelamatkan serigala ini, apakah kau akan berubah pikiran?" Ini menampakkan lapisan misteri pada karakter yang mirip dengan Akagami, yang memang ya nakama belum diungkapkan identitasnya lebih lanjut. Itu bakalan menarik sih ke depannya itu nanti. Chapter ini ditutup dengan jawaban tegas dari Loki sendiri nih. Dia menyatakan bahwa jika ini adalah takdirnya sendiri, maka dia akan mati dengan tenang. Dia menegaskan bahwa seorang pejuang sejati tidak akan mengeluh tentang kematiannya. Ini menunjukkan bahwa Loki itu memang kuat ya secara prinsip sendiri, mental dan juga totalitas tuh, meskipun dalam situasi yang sangatlah sulit. Dari pertemuan antara Pangeran Loki dan Kesatria Suci nakama, kita bisa melihat bahwa Pangeran Loki itu adalah sosok yang jujur dan teguh pada pendiriannya tuh. Meskipun posisinya tidak menguntungkan ya sekarang ini, dia memilih untuk tidak bergabung dengan Holy Knight gitu, dan itu menunjukkan bahwa dia bukanlah sosok jahat ya nakama, melainkan dia punya tekad yang sangatlah kuat, setidaknya sampai saat ini loh ya. Luffy, Zoro dan juga Nami yang sedang menuju tempat Pangeran Loki itu berada menunjukkan bahwa mereka akan segera terlibat dalam konflik dengan Kesatria Suci kan. Ini petunjuk loh bahwa pertarungan besar akan segera terjadi. Kita semua tahu bahwa pertarungan dalam One Piece itu selalu penuh dengan kejutan dan selalu merembet di mana-mana kan. Dengan semua informasi ini nakama, kita bisa merasakan ketegangan yang semakin meningkat lagi di sana. Karakter memiliki motivasi dan tujuannya masing-masing. Itu menciptakan dinamika yang menarik nih, dan kita sahabat melihat bagaimana semua itu akan terungkap lebih dalam. Nah sebelumnya ya nakama sudah dijelaskan bahwa Loki itu akan terhubung dengan sosok-sosok misterius dan juga legenda-legenda kuat di negeri Elbaf itu sendiri. Nah kalau dari informasi-informasi bocorannya bahwa cerita tentang Ragnarok Elbaf itu memang akan saling terkait itu dengan Loki salah satunya. Mungkin karena sudah dibicarakan ya tentang Dewa Matahari tersebut, sosok Loki itu akan berperan sangat penting dan mungkin dia akan bekerja sama dengan Luffy kan. Nah kita sendiri itu penasaran ya bagaimana reaksi Loki untuk pertama kali melihat perubahan Luffy dengan mode nikahnya. Jika itu terjadi, mungkin bentrokan di Battle Royale Ragnarok itu nanti akan seseru itu. Kenapa? Ya karena dari pihak-pihak pemerintahan dunia melalui kaki tangan Holy Knight Kesatria Suci itu sudah ada di Elbaf. Segalanya bisa aja terjadi semenarik itu kan. Jadi kesimpulannya nakama, kalau kita simpulkan lagi bahwa chapter 1136 itu memang menyajikan kisah yang konflik nih, penuh prinsip dan intrik yang terjadi di sana. Situasi perayaan di Elbaf, perdebatan tentang Dewa Matahari nikah, dan menciptakan ketegangan antara para raksasa yang terbagi antara keyakinan, pembebasan, atau bahkan mereka yang percaya pada kehancuran. Pangeran Loki muncul sebagai sosok yang penuh dengan informasi misterius dan akan saling terkait di pertarungan itu nanti. Sementara Luffy, Zoro, dan Nami itu bersiap untuk terlibat dalam konflik yang tak terhindarkan kan, bertekad untuk menyelamatkan Loki dan menghadapi ancaman dari Gunko dan rekan-rekannya itu. Wah ini bakal menarik jika Gunko memiliki kemampuan yang mungkin seperti berpedang ya, itu akan menjadi lawan yang menarik buat Zoro nih.
Karena sejujurnya dia sang wakil kapten tuh harusnya memiliki peran yang lebih menonjol lagi di Elbaf kan. Nah, dengan berhadapan dengan Gunko tersebut dan Zoro muncul mendadak tersebut di sana ya, itu bakalan menjadi sebuah daya tarik menarik untuk chapter-chapter kedepannya sih. Dimulai dari Roronoa Zoro dan itu akan merembet kemana-mana. Nah, kamu sendiri sepakat nggak tentang semua hipotesa ini? Jadi itulah tadi ya spoiler dari chapter One Piece 1136-nya. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.